ya, waktu yang begitu pentingnya, kesempatan yang begitu berharga ini jangan sampai disia-siakan. Ketika kita panen ternyata kita tidak bisa panen, ya. Ngapunten, saya tanya Masjid Al Istiqomah aja, ketika infak sedekah di bulan Ramadan naik apa tidak? Turun? Naik. Loh, di bulan Ramadan apa? Bulan Ramadan sama sebelumnya kira-kira naik enggak? Naik. Jadi masjid kita itu panennya infak itu di bulan Ramadan. Panti juga gitu, panennya untuk infak sedekah panti ya, LKSA ya, itu sama di bulan Ramadan. Dan juga para pedagang yang mereka menjual kurma, yang mereka menjual makanan ya, yang secara teori kita ini berpuasa, tetapi kenyataannya di bulan Ramadan ketika puasa konsumsi kita semakin turun atau semakin naik? Semakin naik, maka pedagang pun ekonominya juga semakin naik, dan itu menjadi panen bagi para pedagang ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaannya, sudahkah kita siap mengambil panen kita? Siap nomo mboten? Selalu siap. Siap kita untuk mengambil panen yang sebanyak-banyaknya? Siap? Mungkin jangan-jangan panen ini terus ternyata yang kita paneni bosok, nggak buah. Nggih. Yang kita paneni ternyata tidak sesuai harapan. Maka para jamaah sekalian, untuk meraih panen Ramadan itu kita perlu apa? Persiapan. Ya, perlu persiapan, perlu prepare nggih, persiapan. Nah, persiapannya nopo sekarang? Niki. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Ramadan itu yang ingin diraih puncaknya itu berupa apa? Nopo Ibu sekalian? Jenengan Ramadan itu sakjane puncake sing kepengin jenengan panen iku nopo? THR. Nopo yang ingin dipanen itu sebenarnya apa? Pahala. Puncaknya apa? Salam-salaman. Malam Lailatul Qadar. Nggih mboten salah sedaya. Puncaknya itu adalah berupa apa? La'allakum tattaqun. Ya, puncaknya itu agar ada perubahan diri kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok bertakwa ini? Kenapa yang kita raih ini la'allakum tattaqun ini? Karena orang-orang yang bertakwa itu punya jaminan. Jaminannya adalah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jaminannya orang yang bertakwa itu di sisi Allah adalah orang yang paling mulia. Sementara kita ini para jamaah sekalian, hidup ini yang kita ingin raih apa? Apakah kita ingin kekayaan? Apakah kita ini ingin apa? Supaya kita ini viral ya, menjadi sesuatu yang kita ini apa? Menjadi sesuatu yang apa ya? Viral atau pencitraan ya? Apa sebenarnya yang kita ingin? Walaupun kita ini viral, tapi ternyata kita ini kalau viralnya atau kita punya kekayaan ya, tetapi kekayaan itu ternyata membuat kita hina. Yang tadinya divonis berapa? 6 tahun, 5 tahun, 6,5, sekarang menjadi berapa? 20 tahun. Dan itu menghasilkan uang berapa itu? Berapa triliun? Bukan miliar tapi triliun. Ya, apa artinya itu semua? Ya, apa artinya kita ini punya jabatan, yang kemarin menjabat punya kekuasaan, setelah tidak menjabat akhirnya diapakan? Di apa? Dikuyo-kuyo, dihina-hina. Ya, inilah para jamaah sekalian, kita tidak ingin itu, dan yang kita cari itu adalah kemuliaan hidup ini. Ya. Walaupun kita tidak, katakan kita tidak punya apa-apa, tapi Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Insya Allah kalau mulia di hadapan Allah Rabb kita, maka kita mulia di hadapan manusia.
mulia di hadapan makhluk hidup, ya. Yang kita cari itu kemuliaan, ya. Dan kemuliaan itu jaminannya berupa apa? Surga, ya. Lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Dan hanya diperuntukkan orang-orang yang bertakwa itu para jamaah sekalian, yaitu berupa surga. Jaminannya orang yang mulia itu adalah surga, yang diraih surga. Dan di dalam surga itu ada kenikmatan yang begitu luar biasa nikmat yang tidak ada di dunia ini, ya. Kalau laki-laki nanti diberikan wanita-wanita yang disucikan, ya. Sebaliknya wanita-wanita itu mboten wonten seperti jenengan niki benjing teng surga. Sing wonten niku mangke jenengan teng mriku niku dadi enom ganteng-ganteng. Termasuk ibu-ibu sekalian tuh wazwajum mutahharo. Nanti jadi ibu-ibu yang nanti disucikan teng mriku jenengan dadi perawan-perawan. Mun kuwatir nggih. Nggih. Jadi di sana itu dan kekal abadi, ya. Waridwanu minallah, dan Allah sangat ridho, ya, terhadap hamba-hambanya ini. Wallahu basyirum bil ibad, dan Allah, ya, mengetahui terhadap hamba-hambanya ini. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi target kita, panen kita di bulan Ramadan itu, yaitu ada perubahan di hadapan Allah, ya, berupa kemuliaan Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang pertanyaannya para jamaah sekalian, siap enggak kira-kira kita ada perubahan? Siap nopo mboten? Perubahannya orang yang bertakwa siap nopo mboten? Harus siap. Apa yang kita siapkan? Yang pertama adalah yang kita siapkan yaitu apa? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mereka punya niatan, punya komitmen, innana amanna, sesungguhnya saya beriman, ya. Artinya apa? Kita siapkan iman kita, kita siapkan niat kita memasuki bulan Ramadan ini. Sudahkah kita siapkan hati kita, niat kita, bahwa kita menyambut Ramadan itu dengan bahagia, dengan sumbahagia, bahwa kita akan panen. Dan kita niatkan semuanya itu iman karena apa? Allah, ya. Karena apa para jamaah sekalian? Iman ini adalah dasarnya kita semua. Dasar dari kita beribadah, dasar daripada kehidupan kita itu bernilai di hadapan Allah itu atas dasar iman kepada Allah. Kalau kita melakukan sesuatu, ya, kalau kita melakukan sesuatu, baik itu amal atau apapun, tapi tidak atas dasar iman kepada Allah, maka apa yang kita lakukan itu sia-sia. Mungkin di dunia ini bermanfaat bagi manusia, tapi di hadapan Allah sia-sia. Jadi semuanya itu yang kita lakukan itu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita siapkan. Kita ketika menyongsong Ramadan itu, kita niatkan Ramadan itu full, bahwa itu kita semata-mata iman ibadah kepada Allah, mardotillah. Kita semata-mata mencari ridhonya Allah. Man soma Ramadanan imanan, loh niku loh, imanan waktu saban, satu kesatuan, ya. Barang siapa ketika memasuki bulan Ramadan berpuasa atas dasar apa? Iman. Loh, pertama kali iman. Lepon iman itu waktu saban. Waktu saban itu hanya mencari ridhonya Allah. Semata-mata kita itu hisabnya semata-mata karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena yang lain, bukan karena keinginan yang lain, bukan karena ingin pencitraan atau sesuatu hal yang kita ingin. Tidak, semuanya atas dasar iman kepada Allah, ikhlas, boten dolek nopo-nopo, nggih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan, ya,
Tidaklah kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah kecuali hanya satu, apa? Mengikhlaskan diri kita, ya, ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala mardotillah, boten dolek nopo-nopo. Jenengan naik ibadah kemudian dolek nopo-nopo, kepingin nopo-nopo, kepingin dipuji orang atau ingin sesuatu hal, sia-sia. Jadi yang utama ini kita niatkan, niat kita, semangat kita semuanya untuk Allah, ya. Semuanya untuk Allah, tidak untuk apa-apa kita, tidak untuk makhluknya Allah, tidak untuk benda, tidak untuk manusia. Semuanya untuk Allah, sudah Allah, titik, ya, titik itu Allah, ya. Itu kita siapkan niat kita, sudah kita nikmati, ya, bahwa Allah telah memberikan hidup kesempatan kepada kita. Maka bulan Ramadan itu, kalau selama ini pikiran hati kita itu telah kena virus dunia, ya, banyak ingat dunia tok, ya, kadangkala kita lupa bahwa dengan dunia ini kita itu mengabdi dunia, akhirnya terseret oleh dunia. Maka di bulan Ramadan itu kita bersihkan hati kita, mari kita fokuskan hidup ini untuk ibadah kepada Allah, dan Ramadan fokus untuk ibadah kepada Allah. Siap? Siap. Satu nggih, iman. Yang kedua nopo yang kita cari para jamaah sekalian, yang kita siapkan, Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu satu kesatuan. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Maka di bulan Ramadan itu siapkan hati kita untuk selalu mohon ampun kepada Allah. Rahmatnya Allah itu bukan karena amalan kita yang banyak, tidak, sehingga kita masuk surga. Masuk surganya kita itu bukan karena amalan kita, tetapi karena rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah yang terbesar itu apabila kita diampuni Allah dosa-dosa kita. Makanya man soma Ramadhana imanan waktisaban, apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni segala dosa-dosa kita loh. Nggih, sedaya dosa, Pak. Mboten wonten niku komahe dosa cilik gedhe, mboten, wis kabeh. Dosa yang masa lalu, mboten dosa cuman setahun 2 tahun. Dosa yang masa lalu niku diampuni. Maka di hadis yang lain, kayaumin waladathu umuhu, maka dia akan terlahir seperti bayi yang baru lahir, tidak punya noda dosa. Nggih. Makanya fokuskan yang kedua ini, mohon ampun kepada Allah. Makanya ketika kita sholat raweh disunahkan untuk membaca doa apa? Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibu-ibu hafal nggih? Nah, niku sudah mohon ampun kepada Allah sudah, ya. Siapa sih di antara kita yang tidak punya dosa? Nopo kita ini tidak punya dosa? Wata. Nggih, jangan merasa kita ini sudah baik, jangan merasa bahwa dengan amalan kita itu kita sudah cukup. Belum tentu para jamaah sekalian, ya. Karena apa? Karena kita ini ujiannya berat, ya. Ujiannya berat. Kadangkala kita tidak terasa berbuat dosa kepada Allah. Apa? Yaitu kita sering Rasulullah. Kita seringkali menggunjing, ada hasad di dalam hati kita. Yang laki-laki seringkali melihat wanita yang bukan mukrimnya, diharuskan menunduk pandangan, tapi kita tidak menunduk pandangan, ya. Yang wanita juga gitu sama, kadangkala tidak terasa punya suami, tapi kadangkala tidak bersyukur terhadap pendapatan suami. Akhirnya Rasulullah isine mek napa nyeneni tok ae. Nggih, salah paham tok, nggih. Semuanya punya dosa terhadap tetangga, terhadap anak kita. Sudah Masya Allah, kalau dihitung itu kita ini lebih banyak baiknya apa lebih banyak dosanya kira-kira? Banyak dosanya. Makanya momen yang pas itu adalah di waktu Ramadan. Nggih, sudah niku. Jadi yang kita cari yang pertama iman, yang kedua adalah kita fokus banyak minta ampun kepada Allah. Yang ketiga adalah
kita fokus agar kita bisa terpelihara dari apa? Siksa api neraka. Faman zuhziha aninar faqad faz. Waman udkhilal jannata, ya. Kemudian apabila kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka itulah orang-orang yang beruntung. Lho awak dhewe niki lho Pak, urip pinten taun? Paling banter 100 tahun. Wonten 100 tahun. Mboten wonten. Tapi tengene alam kubur, terus mangke kiamat, terus tengene napa alam akhirat surga neraka. Wis gak ono bandingane, sedinten ya, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Ya, makanya tidak ada bandingannya. Maka jangan menjadi tujuan. Dunia itu bukan menjadi tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Ya, kita siapkan fokus kita banyak ya. Di samping mohon ampun kepada Allah kita agar dijauhkan dari siksa api neraka. Kemudian yang keempat, para jemaah sekalian, ya. Yang ketiga ingat ya tadi ya, kita fokus itu ya. Yang keempat adalah wassobirin, yaitu kita siapkan hati kita untuk sabar. Poso niku junnah ya. Puasa itu adalah tameng. Dan puasa itu ya, asyamu junnah, dan puasa itu Allah sendiri yang akan memberikan pahala ya orang yang berpuasa. Tetapi siapakah mereka orang yang berpuasa? Namanya junnah niku napa sih? Tameng. Namanya junnah itu apa? Shield. Bisa untuk napa? Menjaga, bisa untuk menahan. Nahan mangan saged, nahan ngombe saged, Mboten saged. Nahan hawa nafsu saged. Tapi lek nahan emosi niki kadang kala angel. Nahan amarah niki kadang kala angel. Napa malih kalau sudah waktunya puasa kemudian panas, terik panas, ana sing nggarai, wis sing nggarai niku mboten ado-ado biasane. Ujiane awak dhewe niku teng pundi? Keluarga. Lek bapak ujiane ibu, lek ibu ujiane bapak. Terus kali ujiane sinten? Anak. Gak kroso. Ketika berpuasa ini kan badan menjadi panas ya. Dan ketika panas itu ada selentingan sedikit aja kalimat yang gak enak itu bisa wut. Wal kadiminal ghaidha wal afina anin nas. Eling sabar. Bahkan digambarkan kalau ada orang yang mengajak untuk bertengkar ya, wonten sing nggodha nggarai manasno ati, maka kita bilang apa? Ini imun, saya berpuasa. Wis pokoke kula poso wis meneng ae ngalah. Wis dianggap niki napa? Dianggap napa? Dianggap angin lalu wis ngoten niku. Tapi ngoten niku mangel nggih. Angel napa gampang? Angel. Khusus Ramadan itu kita siapkan hati kita. Wal afina aninas itu hati yang lapang, yang nyepuroan. Nggih. Hati yang selalu luas. Lapo kok ngono ae digawe gedhe. Ya omongan ngono kok digawe gedhe. Kadang kala niku halal sepele ya. Perkara napa buka niku njaluke buka sing enak disiapno kolek. Lah niki koleke nggih pun disiapno tapi ternyata diombe niku kok asin. Iki nggih. Sana ambil. Jadi para jamaah sekalian, kalau kita berpuasa kadang-kala kan namanya bapak itu nggih Ibu, njaluk sing neko-neko nggih. Lek buka niku. Njaluk sing iwak iki, sing bergizi ngene dan sebagainya. Lah niku. Padahal niki kebutuhan niki kira-kira lek Ramadan niku rego-rego mundak napa mudhun? Mundak. Lah bayaran nih bapak-bapak niki ya napa? Tambah mudun.
Ngoten. Lah niki perlu kesabaran. Dereng mangke ngapunten, lek yogane awake dhewe niki poso. Biasane niku lek sahur nggih, lek sahur niku tangenane gampang napa angel? Angel. Terus lek gak dipancing kali panganan sing enak niku mboten purun tangi. Biasane rewel. Nah niku para jamaah sekalian, ini jadi ujiannya kesabaran nih. Kita siapkan as-sabru ya, kesabaran. Dan ujian itu bukan dari orang lain, tapi ujian itu dari keluarga kita sendiri ya. Kemudian berikutnya setelah sabar ya sabar ini panjang ya, innallaha ma'as-sabirin. Jadi kita itu dilatih sabar agar kita itu bersama Allah. Kalau kita itu sabar para jamaah sekalian ya, bukan berarti orang berpuasa itu tidak boleh bekerja, bukan berarti tidak boleh belajar. Rasulullah itu ketika berpuasa ya, di zaman Rasulullah itu mengalami yang namanya perang apa? Perang apa? Perang Badar ya. Iya, perang Badar, dan mengalami kemenangan, tetap berpuasa ya. Jadi yang namanya puasa itu justru menambah suatu energi spiritual kita ya. Kalau kita bisa untuk menahan hawa nafsu itu di samping keinginan yang aneh-aneh ya, hawa nafsu kita terhadap kemarahan, nafsu amarah ya, apapun juga, kalau kita bisa menahan dan kita bisa ingat kepada Allah ya, kita banyak ingat kepada Allah, maka itu sebagai spiritual energi yang begitu besar, bisa mengalahkan apapun, termasuk mengalahkan perang. Dan doanya orang yang berpuasa itu akan dikabulkan. 3 doa yang dikabulkan: orang yang teraniaya, pemimpin yang adil, dan orang yang berpuasa ketika berbuka. Maka orang yang berpuasa ini para jamaah sekalian, ibaratnya iduniku iduni laduni. Napa laduni niku? Laduni niku istilahnya niku wong biyen niku laduni. Idune mandi, nggih. Terutama ibu-ibu sekalian itu. Kalau berpuasa, tapi puasa yang sungguh-sungguh tadi ya, yang bisa menahan tadi ya, menahan semuanya, bisa menahan dan ingat kepada Allah terus. Pokoknya banyak istighfar kepada Allah, ibadah kepada Allah. Insya Allah doa kita akan dikabulkan Allah. Ngoten nggih. Nah, itu yang keberapa ini? Yang keempat ya. Jadi yang pertama tadi apa? Niatnya iman, harus ikhlas. Kemudian yang kedua tadi apa? Mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga tadi apa? Mohon dipelihara dari siksa api neraka. Yang keempat apa? Sabar, siap sabar. Yang kelima as-shodiqin. Shodiqin ini kenapa? Jujur. Loh kok jujur ya kenapa? Jujur ini kenapa? Kenapa kok jujur? Karena Allah Maha tahu. Ketika kita puasa ini kenapa? Mulai dari terbit fajar tidak makan minum ya, dan melakukan hubungan suami istri dan segala sesuatu yang dilarang Allah ya. Mulai sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian ketika kita makan tidak ada orang yang tahu ya. Kira-kira kita makan enggak? Kira-kira kita minum ketika haus walaupun nggak ada orang tahu? Tidak. Kenapa para jamaah sekalian? Karena kita punya kejujuran. Jujur, napa maksudnya jujur niki? Jujur niku awak dhewe niki bukan karena manusia, tetapi karena siapa? Allah. Allah latifun khabir. Allah yang maha halus, Allah yang maha teliti, Allah yang maha mengetahui, alimun khabir. Allah mengetahui terhadap apapun yang kita perbuat. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu ya, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi, Allah tahu. Sing cetha welo-welo ngeten iki ngerti, sing awak dhewe misale mangan dan sebagainya itu tahu. Jangankan yang kelihatan, yang ada di dalam hati kita, niat kita tidak ikhlas. Niat kita karena orang lain, karena manusia, Allah tahu. Motif kita ya, tujuan kita Allah tahu.
yang ada di dalam hati kita Allah tahu. Maka pun orang yang berpuasa niatkan untuk jujur, nggih. Ketika ngapunten jujur niku gampang diomong tapi angel dilakoni. Indonesia niki lek jujur kira-kira ya napa? Makmur napa mboten? Makmur. Kira-kira teng Indonesia niku kurang napa? Wonten polisi, wonten napa malih? Wonten hukum, nggih. Wonten penjara, ya, ono hakim. Terus kira-kira wong lek melakukan melanggar itu kira-kira ya napa kira-kira? Wake sing melanggar mboten? Banyak. Kenapa? Karena tidak jujur. Dan yang paling besar adalah ketika manusia itu dihadapkan dengan apa? Dengan apa? Dengan uang. Wis sing garakno rusake negara niki karena dia tidak jujur. Tidak jujur itu bukan karena tidak tahu aturan. Tidak jujur itu bukan karena tidak ada aparat penegak hukum. Tetapi tidak jujur itu karena apa? Karena dia tidak merasa dilihat oleh Allah. Yaitu merasa tidak jujur karena dia tidak merasa dilihat Allah. Makanya orang-orang yang jujur itu adalah al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Hidup kita itu kita niatkan semuanya ibadah kepada Allah. Dan kalau kita ibadah kepada Allah di bulan Ramadan itu, apapun ibadah kepada Allah, ya, mulai bangun tidur lagi ibadah kepada Allah, maka ya kita harus merasa, ya, merasa untuk melihat siapa? Melihat Allah. Tapi bisa nggak kita melihat Allah dengan mata ini? Sakit no mboten Bu? Halo, sakit no mboten? Mboten sakit. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, kita harus merasa bahwa sesungguhnya Allah melihat kita, ya. Kira-kira lho Bapak Ibu sekalian nggih, sinten sing saged napa lari dari penglihatan Allah? Ada enggak? Enggak bisa, enggak ada. Allah itu halus, ya, semuanya nih lo, nggih, seluruhnya lo. Nopo sing gak dicekel? Walus inna aqrabu min hablil warid, ya. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku napa? Dekat. Allah itu dekat. Dekatnya Allah seberapa? Ini aqrabu min hablil warid. Allah dekatnya itu sedekat apa? Lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Artinya nopo dicekel kabeh wis gak. Lho kok iso dicekel kabeh? Lho sakniki lho jenengan saged ta detak. Jenengan niki urip napa mati? Urip, Pak. Urip. Lek ditingali urip niku saking pundi? Jenengan. Lek misalnya jenengan tilem utawa pingsan. Kok urip niku sing didelok napa nih? Duit. Wonten duit, Pak. Sing didelok napa nih? Kalau misalkan pernah melihat orang mati? Pernah, Pak. Pernah. Kemudian pernah menyatakan bahwa orang itu mati? Ya, enggak gerak, Pak. Loh, enggak gerak. Bukan. Kalau orang itu dinyatakan mati gimana melihatnya dokter? Menang aja, Pak. Santai, Pak, dia, Pak. Apa? Santai, duduk santai. Apa? Lah, yang dilihat itu dua. Jenengan ya, nanti jenengan ketika nggak tahu orang tua atau saudara kita yang meninggal, ya mesti kan pakai surat dokter, nggih. Ketika mendatangkan dokter yang dilihat itu apa? Pertama adalah nadi, yang kedua adalah nopo? Lho, lek dak nadi wonten napa? Ditelok ngeten watahe. Terus di napa? Ada reaksi. Lho bukan, di sentolop, Center. di center. Lek mboten kedipe berarti mati. Dua hal itu. Lah kita selama ini lho kedip niku jenengan kedip napa mboten sakniki?
Kedip, Pak. Kedip. Napa jenengan kengken kedip niku? Lho, kedip-kedip dhewe nggih. Saged jenengan usaha gak kepengin kedip gini terus kira-kira saged. Saged, Pak. Wonten saged. Allah semua. Terus nadi niki lho detak. Kita hidup detak niku napa sampean kengken lho, detak niki berdetak niki. Mboten. Lho ini. Arti siapa itu? Ya Allah, semua Allah. Itu. Allah yang menghidupkan kita, cukup dua itu aja sebagai bukti ilmiah nyata. Ketika kita mati, melihat orang mati, yang dilihat itu apa? Mata ini aja, kedip sama detak, ya, nama nadi ini. Itu para jemaah sekalian, ya. Makanya kita ini nggak lepas dari Allah. Makanya jujur, niatkan bahwa kita itu jujur, ya. Saat ini jujur kacang hijau, wong jujur ini kenapa? Ajur, mboten keliru. Terus kita nggak akan lepas. Makanya Mas yo jenengan iki lho koyok wis iso dibujuki hakim, nggih mbujuki hakim ta dibujuki. Kejaksaan iso kong kali kong wis walaupun iku iso kong kali kong kabeh antara aparat niki. Pada saatnya ketemon mboten? Pasti ketemon, ya. Dan kita tidak bisa untuk apa? Untuk membohongi apa? Hati nurani, nggak bisa. Kejujuran itu ada di hati. Ini nggak akan bisa, ya. Allah itu memberikan kita kolbu hati, dan hati ini tidak bisa untuk tidak jujur, nggak bisa. Dan orang kalau tidak jujur itu enak nomboten? Nggak enak. Wis wedi ketemon ngeten. Dan itulah hakikat daripada dosa, hakikat maksiat. Itu selalu apa? Tidak enak. Hati ini merasa tidak nyaman, ya. Lek jenengan jujur, fair, ya, transparan, akuntabilitas, insya Allah nyaman-nyaman mawon, enak-enak mawon, dan bahagia, ya, bahagia. Lihat para jamaah sekalian, ya, banyak kejadian-kejadian di Indonesia ini yang mereka itu tidak jujur, ya. Lihat, pengaruh nggak terhadap kesehatannya? Pengaruh mboten? Akhirnya kena nggih, lek wis gak njabat biasane hartanya habis, mbok kena penyakit, anake nakal. Itu otomatis, ya. Dari ini wong Jawa niku kena napa niku? Napa? Karma. Itu. Ya, karma. Itu orang Jawa. Tapi sesungguhnya memang betul itu, ya. Semuanya itu ada sebab akibat. Makanya kita itu Allah itu dari wong Jawa, Allah niku mboten sehari, mboten sehari. Ini para jamaah sekalian, jujur, ya. Jadi ketika kita Ramadan itu siapkan bahwa kita ini hati kita jujur. Embun sekali-kali awak dhewe niku lambene niku mboten padha kali atine, mboten padha kali perilakunya. Antara mulut di hati dan di perilaku tidak sama. Itu menjadi orang munafik. Kalau kita tidak jujur berarti puasa kita batal mboten? Batal. Ya otomatis, ya, tidak jujur berarti ya tidak berkualitas, otomatis kamin soimin laisa lahu illal juwal atas. Walaupun kita berpuasa tidak memperoleh apapun juga, mboten angsal napa-napa, sing oleh mek haus dan napa lapar tok. Niku para jemaah sekalian. Jadi yang keempat, siapkan untuk apa? Jujur bahwa Allah itu mengetahui terhadap apapun yang kita lakukan. Niku nomor pinten mau? 5. Nomor 6, wal qanitin. Ya, kita siapkan bahwa kita menjadi orang-orang yang taat. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, dan kepada pemerintahan. Taat niku napa? Napa sing ditaati? Allah dan Rasulnya. Apa? Allah menurunkan di bulan Ramadan itu syahrul Ramadan allati unzila fihil Quran. Nurunkan apa? Al-Quran, ya. Al-Quran itu mujizatnya Allah, ya. Maka pun kita harus taat kepada Al-Quran. Makanya Al-Quran itu para jamaah sekalian yang paling banyak dibaca di bulan Ramadan adalah Al-Quran, ya. Al-Quran paling banyak dibaca, dan membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Satu huruf aja mendapatkan pahala berapa kebaikan? 10
kebaikan, dan besok di akhirat yang akan mendapatkan apa? Naungan ya di padang mahsyar adalah orang-orang yang banyak membaca Al-Qur'an. Pertanyaannya para jamaah sekalian, siapkah nanti ketika di bulan Ramadan ini sebagai syahrul Quran, bulan Quran, kita banyak membaca Al-Quran? Siap Bapak Ibu sekalian? Siap. Satu hari berapa juz kita niatkan? Langsung 10 Pak. Lah ini kalau sing bener mawon. Siap tak menjenengan 10 juz? Iya. Napa? 1 juz. 1 juz sudah bagus, luar biasa. Nggih. Kemudian para jamaah sekalian, kalau kita tidak mampu 1 juz ya nggak apa-apa ya. Yang penting istiqomah. Nggih, 1 ain. Pokoknya setiap hari bisa ketika kita habis sholat subuh atau habis tarawih. Teng mriki wonten biasane tadarus nggih. Wonten nggih. Tadarus. Kesempatan kita, seluruh masjid lo ada program tadarus Quran itu. Kemudian tidak cukup tadarus Quran para jamaah sekalian, yaitu kita selalu mengkaji isinya Al-Quran ya, seperti ini ayat Quran dioncei. Biasanya wonten kuliah subuh, biasanya ada kuliah tarawih. Itu para jemaah sekalian, banyak kita itu untuk mengkaji Al-Quran, banyak kita itu memahami agama. Di bulan Ramadan ini sudah kita full fokus untuk ibadah kepada Allah, mencari ilmu ya, mencari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi taat kepada Allah, kita siapkan diri kita taat kepada Allah dengan banyak membaca Al-Quran ya. Yatullahu haqqa tilawati, kita baca Al-Quran itu sebenar-benarnya dengan tartil, dengan paham. Kemudian para jamaah sekalian, tidak cukup dengan itu, tetapi kita harus taat kepada Allah. Udkhulu fisilmi kafa, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafa, totalitas. Jenengan nek mlebet Islam niki wis sitok taat kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah, sudah titik. Sami'na wa atokna, boten sami'na wa asoina ya. Kita dengar tapi kita napa? Melengos niku napa? Melengos niku artinya kadzib, artinya boten percaya. Di samping percaya Quran, jek percaya selain Quran. Misalkan percaya Al-Quran niki, tapi ketika kita nikah, misalkan menikahkan anak, kita masih memakai ilmu Jawa ya, tidak menggunakan Al-Quran As-Sunnah. Nggih, jenengan nanti tahu menikahkan anak ya? Tahu ya? Apa? Anaknya sudah nikah? Belum. Oh, belum. Lah nanti jenengan sudah punya calon? Sudah. Lah nanti kalau ada calon ya, jenengan nanti mesti calonnya itu ya, ketika mencari apa hari apa biasanya napa? Wonten sing dihitung tuane. Gak oleh waktune ngeblake wong tuane. Nah itu sudah, itu selain Al-Quran Sunnah kita tidak boleh. Sudah Al-Quran As-Sunnah. Wonten nggih? Jadi kita harus taat secara kafah, totalitas. Tapi ngapunten, aturan itu dari wong Indonesia dibuat untuk diapakan? Dilanggar. Lampu merah dilanggar. Di Indonesia itu aturan dibuat untuk dilanggar, untuk direkayasa. Buktine nopo? Buktine nggih, jenengan misale nopo sowan, kok sowan sih? Nopo? Jenengan nate niku ningali tiang di penjara. Besuk nggih. Lek besuk lak wong loro niki. Wong loro nggih kuat rumah sakit. Kira-kira di penjara, di kejaksaan itu kan juga untuk penjara para koruptor. Sudah pernah? Belum pernah. Sekali-kali jenengan mriko. Ternyata penuh. Penjara yang dimana kali sosok itu juga penuh. Bahkan itu dikapling-kapling ya, dikapling-kapling apa? Dikapling-kapling yang bayar ya, itu dapat tempat yang enak ya. Boleh kalau ingin apa? Telepon
ya, pinjam telepon bisa bayar, dan itu di mana-mana ya, di Indonesia itu semacam itu para jamaah sekalian ya, bahwa apa, pelanggaran itu ada di mana-mana, mulai dari apa, sebelum masuk kejaksaan, mulai dari apa, aparat apa, nah itu sampai di kejaksaan pun semuanya bisa menjadi peluang untuk mencari apa, uang, dan semuanya atas dasar pesanan, bisa dibeli, hukum bisa dibeli. Inilah rusaknya negeri kita ini para jamaah sekalian ya. Kenapa para jamaah sekalian? Karena ketaatan ini, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya ini, kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan taat kepada aturan yang ada. Tapi kalau orang itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, jangan berharap mereka taat pada aturan yang ada ya. Mereka akan mengalami penyimpangan, bahkan penegak hukum pun itu mengalami penyimpangan karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Merasa apa? Merasa mereka bebas dari hukum Allah, padahal hukum Allah itu pasti akan terjadi. Kalau tidak hukum di sini, maka akan terjadi mana? Di akhirat, ketika nazak itu akan diberikan hukuman. Jangan kemudian kita ini merasa bebas dari hukum Allah. Semuanya tidak lepas dari hukum Allah. Manusia mungkin tidak tahu, tapi Allah mengetahui. Manusia mungkin bebas ya, bisa merekayasa, tapi Allah itu tidak sari, dan itu semua ada akibatnya, ada sanksinya, ada punishmentnya, ada hukumannya para jamaah sekalian. Jadi kita siapkan diri kita menjadi orang-orang yang taat, yang patuh, yang disiplin. Kalau waktunya adzan sholat, segera bergegas untuk sholat, tidak boleh kusala. Kusala niku napa? Males. Kusala niku wong Jawa niku senengane biasanya napa? Kelemar. Padahal kalau sudah taat itu harus disiplin, siap. Makanya kalau imam itu sedang menyusun barisan shop itu selalu apa? Mengingatkan istawa, tadi lu luruskan, rapatkan ya. Dan kalau kita diperintahkan selalu bilang apa? Ya, biasanya kalau disampaikan hadis Rasulullah yaitu apa? Sami'na wa ata'na, ya, kami dengar dan kami laksanakan. Lek gambarane seperti Masaan ini bilang, lek dikandani sama atasan biasanya apa bilangnya? Siap. Siap. Sama, tidak hanya disiplin itu tidak hanya apa tentara ya, tetapi kita pun juga siap itu taat ya. Ini para jamaah sekalian ya, ketaatan. Ini yang nomor berapa? 6. Siap kita taat ya. Jadi ketika Ramadan kita siap menjadi orang yang taat. Orang yang taat itu gampangannya seperti padi. Ya, padi itu semakin tua semakin merunduk dan tidak semakin ngetendanga nggih. Siap kita itu merunduk. Merunduk itu artinya apa? Hati kita itu tidak merasa sombong dan semakin Islam niku artinya sumele. Napa sumele niku? Berserah diri. Jadi enggak ono begegek ngeten mboten. Sumele, rendah diri. Ya, rendah diri napa rendah hati? Napa? Rendah hati ya. Jadi nggak boleh kita ya itu rendah hati sudah, nggak merasa pinter, nggak merasa nopo nggih. Wis pokoknya nggak merasa, nggak ada merasa. Karena yang pinter adalah Allah, yang memberi hidayah adalah Allah. Semuanya yang memberi kita itu kekuatan adalah Allah. Kalau kita bisa taat itu karena hidayah Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya, itu ketaatan. Sumele. Ya, sumele, mboten sombong. Nggih nek dicak debat nggih. Ketika dicak debat terus pundi ketika Ramadan? Ngalah, mboten usah eker-ekeran karena apa? Ketika berpuasa itu sama dengan larangan ketika kita haji atau umroh. Wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala. Jidala niku napa? Berbantah-bantahan. Fusuqa berkata-kata yang
ya berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang tidak benar ya. Kemudian wala fusuka wala jidala ya. Para jamaah yang dirahmati Allah itu ya taat kepada Allah. Kemudian berikutnya nomor berapa? 7 yaitu wal munfikin. Kita siapkan para jamaah sekalian ketika Ramadan itu kita banyak berinfak. Loh niki lho nggih. Banyak berinfak. Tidak cukup dengan membaca Quran, tidak cukup dengan kita itu salat ya waqoma Ramadan, tidak cukup dengan kita terawih, tetapi kita siapkan infak terbaik kita. Wa yunfikuna fis syarra'i wadh-dharra, infak dalam keadaan lapang maupun sempit. Wa atal mala ala hubbihi, dan kita mengeluarkan infak itu yang hubbihi. Hubbi ini kenapa? Yang paling kita cintai, atau infak yang terbaik ya. Bisa terbanyak, bisa terbaik. Niku para jamaah sekalian. Lek jenengan iki jek ono ragu-ragu antara duit 100.000, 50.000, 10.000, 5.000, mana ngono infak sing dipilih pinten? 1.000. Berarti belum ya. Langsung semuanya, Pak. Ya, wa atal malala hobi. Niku infak. Totoane teng infak teng masjid monggo, infak kepada sesama monggo. Ya, ketika Ramadan itu ada zakat mal, zakat fitrah. Ya, dan yang terakhir niki pun ada niki. Nah, kita siapkan di samping hati yang infak, yang terakhir adalah yaitu kita bangun untuk banyak istighfar kepada Allah, bangun di sepertiga malam terakhir yaitu ketika sahur. Ya, sahur, yaitu kita menunaikan sholat tarawih. Ya demikian. Nah, itu berapa tadi? 8. Jangan sampai kita yang tarawih ini pedot untuk tarawih terus. Ya. Ya, yang kecuali yang halangan tapi tetap berzikir kepada Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita siap Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.